keadaan kalian? Mereka sahabat itu menjawab, nahnu muwafiqun ilallah. Kami masih sejalan dengan ajaran Allah, masih tetap dalam keadaan iman. Ini yang patut kita syukuri, bahwa kita masih memiliki keimanan. Dan salah satu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja kenikmatan dan anugerah yang diberikan Allah kepada kita itu akan berakhir di dalam kehidupan dunia. Semoga akan berlangsung sampai pada kehidupan akhirat, yaitu nikmat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi nikmat iman ini, saudara sekalian, maka kita harus pertahankan, kita harus jaga. Nah, bagaimana kita ini sudah diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita tidak bisa menjaganya, sampai naudzubillah iman itu keluar dari sanubari kita, hanya sebutannya sebagai orang Islam atau disebut orang beriman, namun hakikatnya iman tidak ada pada kita. Naudzubillah bisa jadi. Saudara sekalian, setiap manusia itu oleh Allah diberikan karunia iman ini. Kita baca di dalam Al-A'raf 172 ya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Surat 7 ayat 172. Kata Allah, dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari tulang sulbi mereka, Allah mengambil persaksian dari jiwa mereka, seraya Allah mengatakan, bukankah aku ini Rabbmu, Tuhanmu, penciptamu? Dulu kita ini di dalam alam arwah itu berkata, qalu bala syahidna, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan kami syahidna, bersaksi ya. Jadi setiap manusia ini diberikan anugerah iman ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin seyakin-yakinnya hanya iman itulah yang bisa mengangkat derajat kita. Ya Allah mengatakan di dalam Al-Imran ayat 139, kata Allah, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu itu bersedih, padahal engkaulah yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang beriman. Sudah sekalian, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan orang yang muslim berbuat dosa, sekalipun itu dosa besar, asal bukan syirik, asal bukan kufur, dia itu imannya tetap ada. Tapi kelompok namanya kelompok Khawarij itu, kalau orang berbuat dosa, termasuk dosa besar walaupun tidak syirik, itu sudah kafir menurut kaum Khawarij. Tapi para Ahlussunnah wal Jamaah dan tetap beriman walaupun dia berbuat dosa besar,
asal tidak kufur dan tidak melakukan dosa syirik. Karena itu di dalam ayat ini jangan kamu bersikap lemah, hina dina, dan jangan kamu bersedih. Engkaulah orang-orang yang tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Saya sering memberikan contoh. Seorang itu kalau tidak ada iman, itu disebut oleh Allah syarrul bariyah. Di dalam Al-Bayyinah syarrul bariyah itu binatang yang paling buruk. Tapi kalau orang ada iman, khairul bariyah, terutama orang yang beramal soleh. Jadi saudara sekalian, sekalipun orang beriman itu misalnya dia itu berzina, mencuri, tapi dia tetap iman pada Allah, tidak kufur dan tidak syirik, dia itu masih mulia. Masih mulia daripada seorang wanita yang dia itu berumah tangga, tidak pelacur, tapi dia kufur, dia syirik pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu berarti iman ini sangat berharga sekali, ya. Nah, jadi hanya iman inilah yang bisa memisahkan antara orang kufur dengan orang beriman. Sehingga Allah itu memberikan kebebasan. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Surat Kahfi ayat 29. Barang siapa yang menginginkan beriman, ya hendaklah beriman. Barang siapa yang menginginkan kekufuran, ya biarlah dia kufur. Karena ini pilihan. Kalau Allah hendak mengangkat derajat seseorang itu, dia berarti kalau dia itu tinggi derajatnya, berarti dia telah memilih jalan hidupnya penuh kemuliaan di sisi Allah dengan sebab iman. Dan saudara sekalian, iman itulah yang ada pada kita sehingga kita mendapatkan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai gelar khairul ummah. Tanpa iman kita tidak disebut sebagai khairul ummah. Karena Allah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Nah, di dalam ayat 110, kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Kalian menyuruh berbuat kebaikan dan melarang yang kemungkaran, dan kamu tetap watu'minuna billah, kamu tetap beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah dengan sebab iman itu, sehingga kalau seorang itu meninggalkan kehidupan dunia, masih ada iman di dalam hatinya, walaupun sebesar misalnya setitik debu, ya, sedarah, itu akan keluar dari neraka. Itu karena kemuliaan iman itu. Walaupun dia itu, jadi kata Rasulullah SAW, yakhruju minan nar, keluar dari neraka orang yang misqala dzarratin minal iman, ada setitik dari keimanan di dalam hatinya, keluar dari neraka, ya. Itu begitu mulianya keimanan. Dan neraka disebut oleh Allah wattaqun narul lati uiddat lil kafirin, jaga, pelihara dirimu dari api neraka yang mana neraka itu disediakan bukan untuk orang-orang beriman, tapi untuk orang-orang kafir. Jadi begitu mulianya keimanan itu. Karena begitu pentingnya iman di dalam peranannya pada kehidupan kita, yang bisa menentukan seorang itu selamat apa tidak, maka kita sudah sekalian tidak ada pilihan
kecuali kita harus menjaga keimanan kita sesuai dengan tema yang diberikan pada saya oleh Pak Yogi, ya. Ini menjaga keimanan. Bagaimana cara menjaga keimanan kita? Sampai Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah beriman itu di dalam An-Nisa 136, ya ayyuhalladzina amanu aminu, kata Allah. Wahai orang-orang beriman, berimanlah pada Allah. Aminu, maksud tetaplah beriman. Kalau bisa tingkatkan, ya. Bahkan Nabi mengatakan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jaddidu, perbaharui terus menerus keimanan dengan selalu mempertahankan yaitu kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang paling mudah, sehingga lidah kita ini tidak bergerak dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau membaca yang lain, coba kita bandingkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, masih bergerak semua, ya. Lidah bergerak. Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, nah, itu kalimat yang mudah, belum tentu ada pada tiap orang, ya. Jadi kita harus menjaga, merawat iman kita masing-masing. Saudara sekalian, seorang ulama itu memberikan pencerahan pada kita. Dia mengibaratkan iman itu seperti sebuah benih pada tanaman. Karena benih yang baik itu agar tumbuh dengan baik, bahkan berbuah yang baik pula, sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Jadi kalau mau mengibaratkan iman ini seperti benih pada tanaman, ya. Ini faktor ini menentukan agar benih tanaman itu tumbuh dengan baik, maka perlu adanya, kalau mau diibaratkan dengan benih tanaman itu, yaitu harus ada tanah yang subur. Saudara sekalian, jadi benih yang baik agar tumbuh dengan baik haruslah di tanah yang subur, tidak tandus dan tidak gersang. Demikian pula iman yang ada pada diri kita semua itu dapat tumbuh dengan subur. Maka sudah sekalian, ibaratnya itu tanah yang subur, tanah tempat menanam iman kita itu adalah lingkungan yang baik, yang disebut oleh ulama bi'ah, al-bi'ah as-sholihah, lingkungan yang baik, di mana lingkungan hidup ini pada garis besarnya kan terbagi menjadi 3: lingkungan keluarga, kemudian tetangga, lalu mungkin teman sekerja, ya. Ini kalau kita ingin menjaga keimanan kita, perhatikan itu, ya. Karena keluarga muslim ini kan seperti merupakan tanah yang subur bagi tumbuhnya iman. Setiap muslim yang melahirkan generasi Islam itu pasti baik. Jadi sudah sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir bisa dipastikan seorang yang muslim itu keluar dari keluarga muslim juga biasanya, ya. Sebaliknya, bila seorang anak itu lahir dan dibesarkan dari non muslim, biasanya itu dia kebanyakan menjadi bukan Islam. Jadi sehingga kita iman ini sebagai orang muslim yang beriman, jangan karena turunan, jangan karena turunan. Jadi kita sudah ada di lingkungan yang baik, maka pertahankan supaya ini ibaratnya benih itu
akan tumbuh dengan baik, yaitu di tanah yang subur, orang-orang beriman, di lingkungan yaitu orang-orang yang baik. Itu sampai Rasulullah mengatakan, ini lingkungan yang bentuk kita. Rasulullah berkata, iltamisu rafiqa qabla thariq. Kata Nabi, carilah teman sebelum mengadakan perjalanan. Wal jar qabla dar. Dan carilah pula tetangga sebelum engkau membeli atau memilih rumah. Itu penting itu. Sebab kalau kita ini tidak bisa mempertahankan iman bila mana kita lingkungan tidak baik, lingkungan bukan orang-orang yang beriman, tetangga kita, itu pengaruhnya besar. Kalau kita tidak bisa mewarnai dengan keimanan kita, kebalikannya justru terwarnai kita, ya. Jadi betul kata Rasulullah sampai wal jar qabla dar. Kalau mau cari memilih tetangga dulu sebelum kamu memilih rumah. Jadi lihat situasinya, lingkungannya. Alhamdulillah lingkungan daerah Mojo Otoritas Islam, ya. Sehingga kita turut terwarnai dengan Islamnya, ya. Jadi itu penting. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Surah Taubah 119. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, takwalah kalian pada Allah dan hendaklah kamu itu bersama orang-orang yang beriman. Makanya kan sering disinggung di di speaker itu biasanya kita disuruh wong soleh kumpul. Itu juga dalam rangka menjaga iman, ya. Tapi sekarang sondengnya di masjid-masjid itu ada Kang Aran Soleh itu, ya kadang kurang tepat. Kang Aran Soleh api atine, saya sering dengar. Ya soleh itu bukan sekedar baik hatinya, tapi dia itu orang yang memiliki keimanan yang kuat dan beramal soleh, ya. Itu orang yang baik. Kalau sekedar hatinya saja baik tapi hubungannya dengan Allah tidak baik, itu nggak bisa ditiru, ya. Jadi ini makanya disuruh kita kumpul dengan orang-orang soleh, karena akan nanti bisa mempertahankan iman kita dengan tumbuh dengan baik dan subur. Ibarat itu tadi, ya, benih tanaman atau pohon yang tumbuh di tanah yang subur. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting, ya, ibarat yang disebut oleh ulama. Terus yang kedua, ibarat yang kedua, benih tanaman yang ditanam di sebuah tanah yang subur ini harus mendapatkan siraman air, ya. Kalau mau ibaratkan iman itu seperti benih tanaman. Jadi harus bukan sekedar dia tumbuh di tanah yang subur, tapi dia harus dapat siraman air yang mencukupi dan memadai. Tanpa adanya siraman air ini, maka tanaman tidak bisa tumbuh dengan subur. Begitu pula iman kita, ya. Siraman ini yang dibutuhkan oleh iman adalah siraman rohani, ya. Namanya pengajian, mendengarkan ayat-ayat Quran dan nasihat-nasihat agama, peringatan. Kita kan walaupun tidak disebut sebagai secara formal tulis peringatan, peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra, ya. Ini kita sudah saling memberikan peringatan supaya kita menjaga keimanan dengan kuat. Dan Allah mengatakan, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Di dalam surah Al-Dariyat,
Ya, Ad-Dzariyat ayat 55 kata Allah, wa zakkir, dan tetaplah memberikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat yang besar bagi orang-orang beriman. Jadi itu nasihat agama, karena kata Nabi ad-dinun nasihat. Agama itu memang isinya nasihat, ya. Mengaji, mengkaji, menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama ini sehingga iman seorang itu menjadi bertambah. Karena Rasulullah SAW itu mengatakan, orang itu apabila sekedar iman tapi dia tidak memahami agama karena nggak pernah dapat siraman rohani, ya. Karena kita ini juga kadang kalau hanya siraman rohani itu, namanya santapan rohani itu, nggak begitu peduli kalau nggak ada gandengannya, yaitu santapan jasmani. Kalau jajan itu kurang, ya. Itu digandeng loh gitu. Dan gimana tak mau kacut gitu kan? Yang Surabaya kacut kan? Saudara sekalian, jadi itu ya, kata Nabi ini, man yuridillahi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, maka dia oleh Allah dipahamkan terhadap agamanya, ya. Berarti itu kalau orang itu paham agamanya, sering ngaji dan mengkaji, sering mendapatkan nasihat, ya, itu berarti kalau sudah paham, dia itu berarti dikehendaki oleh Allah itu kebaikan yang banyak, ya, paham agamanya. Walaupun kita hanya mendengar, menyimak, ya, nggak apa-apa, menyimak nggak apa-apa. Kalau mau mencatat, ini kan cerdas kabeh kan ya. Masih nggak ditulis pula ini. Kongko. Kalau dulu para ulama seperti Imam At-Tirmizi itu kan ngaji dari guru-guru sampai ke Rasulullah, itu kan nggak ditulis. Imam At-Tirmizi itu seorang buta, tapi bisa meriwayatkan hadis, ya. Itu orang buta itu, Imam At-Tirmizi. Sampai jajal kok ngono, gak usah nulis kali. Itu tambah goblok. Jadi itu Imam At-Tirmizi seorang yang alim. Di antara tulisan hadisnya itu yang sekarang bestseller itu Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, ya, hadis-hadis yang ditimbulkan oleh Imam At-Tirmizi tentang sifat dari pribadi Rasulullah SAW, ya. Kalau kita memiliki namanya untuk meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap Muslim ini sangat berarti sekali, sehingga Rasulullah mengapa itu mewajibkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, ya. Thalabul ilmi, menuntut ilmu itu wajib bagi tiap orang muslim, termasuk di situ muslimah, ya. Adapun hadis utlubul ilma walau bisin, pakai shot, tuntutilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini hadis dhaif, ya. Hadis dhaif ini, ya. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Gak usah ke Cina, soalnya Cina harus kok dhewe. Itu hadis dhaif, ya. Nah, untuk motivasi aja. Jadi setiap muslim harus menuntut ilmu, sebab iman itu yang disertai ilmu lebih kuat daripada iman yang hanya taklid saja. Taklid itu ikut-ikutan, ya. Harus sertai ilmu. Karena itu Allah mengatakan, ya kata Allah,
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat tinggi derajat seorang bila mana dia beriman dan memiliki ilmu. Ilmu dari mengaji begini ya. Di mana-mana mengaji. Kalau maghrib sampai isya ya, nanti ada lagi di mana. Bapak Ibu sekalian, kalau saya ngaji itu sejak kecil masih ada ya. Guru saya di Kedung Tarukan itu Pondok Miftahus Sunnah. Ngaji itu mulai isya sampai jam 3 malam. Yang ngaji kitab kuning itu. Ya, rasanya mantan lo dikasih giting. Ya, betul tuh. Ngaji itu belum tamat kitab-kitab itu. Sampai ada doa itu ya, namanya ngaji. Apa? Al-ulum kutibat, ilmu sudah dibukukan semua. Masa tak bisa ya. Maka terus dikasih doa oleh para ulama itu, Allahumma sakhirna al-kutubah kullaha. Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk menguasai semua kitab-kitab agama. Kullaha, semuanya. Doanya begitu waktu orang-orang santri mengaji. Allahumma sakhir lana al-kutubah kullaha. Ya Allah, berikan kemampuan kami menguasai semua kitab. Sampai sekarang ya belum bisa menguasai semua kitab. Saya ini ya, kitab yang belum hafal At-Tabari, kitab tafsir At-Tabari sak lemari. Betul sak lemari itu 20 jilid. Sampai setua ini saya enggak hafal-hafal. Kalau tafsir Jalalain, nah itu insyaallah Ibnu Katsir ya. Untuk ngaji itu semakin meningkat nanti keimanan kita. Jadi sekali lagi, setiap muslim untuk menuntut ilmu diwajibkan, sebab iman yang disertai dengan ilmu itu lebih kuat daripada iman yang ikut-ikutan atau taklid. Jadi ini bila mana iman mau diibaratkan dengan benih tanaman tadi. Jadi jangan hanya di tanah yang subur, tapi juga ada siraman dari air. Kalau kita dapat siraman rohani. Kemudian yang ketiga, kalau mengibaratkan bahwa iman ini seperti benih atau tumbuhan, itu harus mendapatkan sinar matahari ya. Ini untuk menjaga iman atau kiat-kiat supaya iman kita itu menjadi kuat. Jadi salah satu kebutuhan tiap makhluk hidup itu apa? Ini sinar matahari ya. Demikian juga ya, pertumbuhan tanaman ini bisa membutuhkan tanah yang subur, siraman air yang memadai dan cukup, dan juga membutuhkan sinar yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Karena itu saudara sekalian, benih iman ini agar dapat tumbuh dengan baik, mendapatkan sinar. Sinar ini apa? Sinar hidayah, sinar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ada cahaya ya, atau cahaya nur. Nah, sampai cahaya ya. Yo, kan ada orang puji saya itu orang masuk itu. Ini habis ngaji itu ya, kalau saya lihat Ustaz itu cahaya. Oh iya, anjing jeneng bener kan cahaya. Tidak instan. Ini ada bukti yang siap menikah. Maksudnya memuji tadi tidak di mana? Itu catatan dalam sejarah. Bisa sekalian, ini penting ya, sinar hidayah Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah. Kita masih ingat bagaimana kehidupan Abu Thalib
paman Rasulullah SAW, itu kan dia ibaratnya orang, kalau ibarat seperti benih tanaman itu hidup di tanah yang subur, yaitu tempat Rasulullah SAW, teman sepermain sejak kecil, dan melihat dakwah Rasulullah serta melihat ibadah Rasulullah SAW. Tapi mengapa di akhir kehidupannya paman beliau Abu Thalib tidak bisa terima? Dia tidak dapat cahaya atau sinar matahari hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu adalah ada sikap gengsi di dalam diri Abu Thalib, sehingga nggak dapat sinar cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau ada orang tuh gengsi ini dulure sombong. Ya, dulure sombong, gengsi nggak mau, ya, nggak mau, sehingga dia kalau dia sudah gengsi atau sombong, dia akan menolak hidayah Allah Subhanahu wa taala, menolak kebaikan dan kebenaran. Sudah sekalian, padahal ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau Nabi SAW itu berdakwah, yang pasang badan itu adalah Abu Thalib. Kalau diganggu orang-orang kafir, yang membela Rasulullah di dalam berdakwah itu Abu Thalib. Ya, begitu besar jasanya, ya. Kok nggak bisa dapat hidayah? Nah ini analisa ulama, karena dia gengsi. Memang ada hikmahnya. Mengapa Allah tetap Abu Thalib itu diciptakan menjadi tokoh kafir kemudian tidak bisa beriman? Itu diantara hikmahnya masih bisa melindungi keponakannya, yaitu Rasulullah SAW. Berbeda ketika Abu Thalib itu dia sudah masuk Islam, ketika di Mekah sudah masuk Islam, dan Abu Thalib tidak ada di komunitas orang-orang kafir, maka gampang mengganggu Rasulullah SAW. Tapi karena Abu Thalib itu berada di lingkungan orang-orang kafir, bahkan menjadi pemimpinnya, maka kalau mengganggu Rasulullah itu bisa terkurangi, karena segan dengan tokoh kafir itu namanya Abu Thalib. Itu diantara hikmahnya, ya, sehingga Abu Thalib itu tidak bisa, ya, menerima hidayah Allah, menerima Islam, menerima petunjuk, tidak dapat sinar hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian Rasulullah SAW sampai bermunajat, ya Allah, di dalam doanya, mengapa sampai akhir hayat paman saya itu tidak bisa mendapatkan hidayah, padahal itu orang yang paling dekat denganku, kata Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam Al-Qasas surat 28 ayat 56. Ini kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kata Allah, sesungguhnya engkau Muhammad SAW tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi aku Allah memberikan petunjuk kepada orang yang aku kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi begitu mahalnya ini, ya, iman itu, dan begitu mahalnya pula hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat tanaman nggak dapat cahaya matahari, ya, itu tidak subur. Karena itu supaya kita dapat sinar cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, jangan ada gengsi di dalam hati kita atau sikap sombong, nanti bisa menolak petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menolak kebenaran. Itu diantaranya. Yang kedua itu karena jahil, ya. Orang itu kalau bodoh, dia itu imannya tidak kuat,
dia akan menolak kebenaran karena kebodohannya. Ya. Makanya pentingnya kita itu selalu mengaji dan mengkaji terus, ngaji terus ya. Itu kalau kita dalam kebodohan biasa gampang menolak kebenaran ya. Jadi nggak mau menerima kebenaran karena nggak tahu itu. Ya, itu makanya di dalam Islam itu disebut al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Ya, al-jahlu bolan, kebodohan itu dalam kegelapan. Ya. Al-ilmu nurun kata ulama. Ilmu itu cahaya, cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian santri itu menjadi pandai, jadi memakai dalil ini, ungkapan ulama, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Dari nyontek nyontuan itu oleh katanya apa? Ustaz, al-ilmu nurun, ilmu nurun. Nyontuan salah gunakan sebentar. Jadi nggak dapat hidayah petunjuk Allah. Ini karena kebodohan, juga karena takabur. Yang kata Nabi SAW, hakikat takabur itu adalah batul haqqi, menolak kebenaran dan meremehkan wahumtun nas, meremehkan orang. Ini diantaranya orang nggak dapat sinar petunjuk dari Allah, nggak dapat cahaya hidayah Allah, karena ini takabur. Ya, jangan ada takabur, jangan ada gengsi. Termasuk juga sudah sekalian fanatisme kelompok, fanatisme golongan. Ini bisa orang tidak dapat sinar hidayah, tidak dapat cahaya petunjuk Allah karena dia di dalam hatinya itu ada sifat yang dibenci oleh Rasulullah, fanatisme golongan. Dulu penyakit ini ada pada orang-orang Yahudi. Kalau Rasulullah SAW itu ditunggu-tunggu kedatangannya. Waktu Madinah itu masih namanya Yasrib, orang-orang Yahudi itu berimigrasi menuju Yasrib, menunggu-tunggu datangnya Rasulullah sebagai yang membawa kebenaran, membawa petunjuk Allah sebagai Rasul terakhir. Ditunggu-tunggu. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu yang masuk Islam cuma orang Yahudi itu pendeta satu aja, Abdullah bin Salam. Yang lain itu menjadi kufur. Sebab apa? Memiliki alasan. Ternyata kebenaran yang datang sebagai putusan yang terakhir itu bukan golongan Israel, bukan golongan Yahudi, tapi Arab. Ya itu, sehingga ditolak. Penyakit ini, fanatisme golongan ini sekarang menghinggapi penyakit ini pada sebagian umat Islam. Yang menyampaikan pengajian ini berdasarkan Quran, Sunnah Nabi, bahkan seperti pemahaman para sahabat Rasulullah, hanya bukan golongannya, pun lari semua. Ya. Ini penyakit fanatisme kelompok. Dengan alasan macam-macam, takut subhat. Kalau dikiranya sampai nggak ada subhatnya, ya dikira nuduh orang itu ada subhatnya sehingga nggak mau. Itu alasannya. Padahal itu fanatisme kelompok. Makanya satu pengajian itu ya, walaupun podo jubahnya yono jenggot itu nggak dipercaya golongan, pergi semua ya, karena bukan sahnya, bukan majelisnya, karena sudah ditulis ilmu yang sah harus dari ustadz ini, dai, yang lain tidak sah. Itu fanatisme kelompok. Jadi dia nggak mau menerima kebenaran dari orang lain karena menyampaikan bukan golongannya. Makanya tertulis nama saya itu terus di satu
perhelatan akbar Idul Fitri, ternyata hujan, nggak kelihatan spanduknya, kelihatan nama saya kalau nggak hujan, kalau hujan terus nggak kelihatan. Begitu hari hanya datang semua, dia lihat di lapangan itu spanduknya, ternyata bukan gurunya, ya, pergi semua, ya. Separuh itu pergi semua cari tempat yang safenya dia ini, ya. Akhirnya ya nggak apa-apa teruskan, pokoknya bisa jalan. Kalau pergi semua dari lapangan nggak ada sholat tidak apa-apa, masuk jimian ceramah gendeng. Akhirnya satu ketika saya disampaikan, oh itu pernah Ustaz, karena jenengan yang menyampaikan khutbah itu bukan gurunya, bukan golongannya, pergi semua. Ya nggak apa-apa Bu, itu paling golongannya Abu Rosid. Maksudnya ya Abu Rosid, sopo ae Abu Rosid, arep budal ora sido namanya Abu Rosid, ya. Ini nggak mau kalau bukan gurunya. Makanya hidayah ini sangat besar, ya. Saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita selalu minta hidayah pada Allah. Mengapa kok kita minta hidayah padahal kita sudah iman, sudah Islam? Karena kita khawatir biasanya itu nyeleweng dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita minta kekuatan, minta petunjuk ke jalan yang lurus. Ini dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ini berapa kali kita minta itu dalam sholat? Berapa? 17 kali dalam sholat waktu, ya. Jadi kalau misalnya zuhur 4, ya 4 kali kita ihdinas siratal mustaqim. Asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4, subuh 2, 17 kali minimal. Belum sholat sunnah, ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu hidayah Allah, Al-Quran, As-Sunnah. Terus jalan yang lurus itu para sahabat, para nabi-nabi dahulu, termasuk siratal mustaqim, ya. Itu. Kemudian saudara sekalian, yang keempat, oleh diibaratkan ulama untuk menjaga keimanan itu, ya, selain tanah yang subur, dapat siraman air, dapat pencahayaan matahari, itu matahari petunjuk Allah, benih yang baik itu supaya tumbuh subur, maka harus diberikan pupuk, ya. Bagaimanapun tanahnya subur, dapat siraman air, sinar matahari, tapi kalau itu tidak dapat pupuk, tanaman tersebut itu tidak bisa menyamai kesuburan tanaman yang dipupuk, ya. Makanya saudara sekalian, ini penting. Memupuk ini ibarat memupuk tanaman ini seperti kalau kita ini orang yang beriman, itu memupuknya dengan cara beribadah pada Allah, ya. Keimanan itu menjadi kuat bila itu dia itu ta'atul tazim, ya. Jadi kata seorang ulama, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang, mengalami fluktuatif. Dan yazidu bitta'at, dia iman akan bertambah dengan ketaatan, dengan ibadah. Jadi dia wa yanqus, iman itu berkurang itu bil maksiyah, ya, karena dia itu bermaksiat, meninggalkan ibadah. Namun yang sangat tidak kita inginkan dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, semakin orang itu beribadah kok sampai mengaku kemudian mencapai ma'rifatullah, kok terus gak sholat tuh, ya. Ini malah imannya jeblok itu, ya. Kok gak sholat, mengaku sudah ma'rifat. Sampai ada orang mengatakan ini kalau ngaji di channel YouTube, percaya sampai nangis, ya.
Kalau usah sholat gak apa-apa. Kecuali karena saya sudah makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai saya mengatakan orang kalau misalnya puasa di siang Ramadan merokok gak batal. Wanita yang sedang haid itu berpuasa tetap sah. Sampai dia orang gak sholat itu makrifat. Ya. Ini naudzubillah terjadi. Dasarnya ini yang keliru. Ini ada orang itu ke rumah saya, ya. Dia juga pakai jubah. Cerita panjang lebar menurut syekh dia, menurut kiai dia, bahwa dia itu sudah tidak wajib ibadah, tidak wajib sholat. Loh, kenapa Pak? Karena saya itu sudah mencapai makrifat menurut masyayikh kami, menurut kiai-kiai. Loh, dasarnya apa? Dasarnya ternyata Al-Hijr ayat 109, ya. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang padamu yakin. Jadi kalau sudah datang yakin, sudah hakikat makrifat, enggak perlu lagi untuk beribadah. Sudah enggak perlu sholat lagi. Nah, inilah keliru. Jadi memupuk tanaman ini supaya subur, ya. Bukan hanya dapat air dari cahaya matahari. Kalau iman itu dipupuk supaya menjadi subur, nah, dia tetap dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kata seorang ulama, iman itu menjadi yazidu, menjadi bertambah meningkat bittaati, dengan cara taat pada Allah, melaksanakan amal ibadah. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, memelihara iman ini merupakan modal pokok untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita semua, yaitu bergaul dengan orang-orang yang seakidah dan berakhlak baik. Yang kedua, menuntut ilmu, khususnya ulumuddin, menghidupkan ilmu agama ini. Yang ketiga, senantiasa memohon hidayah pada Allah dan taufiknya. Yang keempat, menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah, terutama ibadah yang wajib, ya. Semoga ini ada manfaatnya. Ini untuk menjaga keimanan kita. Ini sudah masuk bisa ya? Kan ada pertanyaan? Satu aja. Ada, ya. Ya, kalau kita hidup di masyarakat yang majemuk, nggak sama ya, itu bukan berarti kita meninggalkan pergaulan, ya. Tapi kita bisa masuki dalam rangka untuk berdakwah, untuk mewarnai. Tapi kita tidak larut. Jadi bukan berarti mengikuti arus yang dia itu di dalam kemaksiatannya, ya. Karena tanpa kita dekati itu tidak bisa mengubah. Kalau hanya dari jauh nggak bisa. Tapi kita masuk tapi tidak larut di dalamnya, ya. Seperti saya ini di masyarakat itu banyak orang-orang di kampung itu biasa juga judi dorong, kadang main kicauan. Saya nggak ahli, saya nggak ngerti, cuma ikut-ikutan saja. Nah, satu ketika ayo ikut saya cari burung kemana, ke pasar depan. Tapi
kita wudhu dulu. Kok wudhu ya? Loh iya, menjaga yang ini kalau waktu zuhur, nah itu orang belum sholat, bisa giring ke sana. Nanti kita ke Pasar Kupang, nah dekat ada masjid itu, begitu ada ya ajak salah aja. Itu caranya gitu diantaranya. Ya. Lama-lama orang itu dia mengikuti kebiasaan kita. Termasuk di sana pada saat itu dia langsung mengerti cara bermuamalah jual beli. Saya nggak ngerti burung enggak. Tapi ketika ditawar itu dibuka kerobongnya itu ada yang nawar 500 burung apa itu? Oh cucak hijau. Saya itu nggak ngerti, ya. Saya nggak ngerti. Sudah ditawar 500 sama pedagang di sana. Saya langsung sama yang bujuk aku ya, langsung anu ya. Saya kok bisa ngomong gitu, palsu manusia sampean. Ono cetek, cetek apa? Kalau yang jantan kan warnanya ada hitamnya, palsu sampean. Terus lari. Teman saya tuh takut balik ke masjid. Kok bisa tahu sih? Ngaku ngawur. Jadi itu langsung ngikuti cara kita. Oh, jadi kalau pemalsuan itu haram. Jadi kita jangan pesimis. Jadi walaupun majemuk, kita bisa bergabung, tapi tidak larut di dalam perbuatan maksiat mereka. Kalau bisa di dalam keagamaan yang tidak sama, ya, yang nggak sama berselisih misalnya, itu kata seorang ulama, bekerja samalah di dalam hal yang disepakati, saling menghormati di dalam urusan yang diperselisihkan, supaya kita masih bisa bergaul satu dengan yang lain. Ya, saya kira cukup. Subhanallah. Tiga, asyhadu an la ilaha illa